ini. Ternyata namanya Vivi Firdianti. Assalamualaikum Pak Ses. Oke. Jelas Pak Waduh, di situ sudah Pak. punya virtual background juga nih. Saya aja enggak pakai virtual background. Oke, Tripan Ya. Pak, ini Pak perlu pakai apa Oke, mboten? bentar. Ternyata suara saya belum Nggih. kecek. Habis dari mana nih Kiwau Pak Ses? Habis itu Pak, sepeda. Ya. Rumahnya di Tulungagung di bagian utara barat, yaitu di Kecamatan Sendang. Betul sekali Pak Ses. Silahkan Pak Ses Pinara kalau sepedaan ke Sendang. Waduh, kalau saya sepedaan ke Sendang ya pasti saya pura-pura tidak kuat agar bisa pinarak ke rumahnya Mbak Vivi ini. Nggih. Oke, desanya mana Mbak? Tepatnya desanya? Bagaimana Pak Ses? Mohon maaf suaranya tadi Rumahnya macet. desanya mana? Desanya mana rumahnya? Desa Krosok, Dusun Krosok, Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Pak Ses. Oh, itu berarti dekat dengan wisata yang viral itu apa? Kalau di Ori Green? Ori Green, ya oke. Ya, tapi masih itu Pak, masih dekat rumah saya kalau dari arah kota. Oke, mau begitu. Oke. Oke, sekarang di semester? Semester 7. Semester 7. Mata kuliahnya sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah Pak, ini sedang setelah ujian seminar proposal Pak ini baru revisi. No, baru revisi, oke. Nanti tetap Oke. menunggu UIN Tulungagung atau tetap IAIN? Lebih cepat lebih baik Pak Ses. Kalau lebih cepat lebih baik. Nggak eman-eman gitu ya, Rugi nanti. Pilih IAIN atau pilih UIN? Ya jelas UIN Pak. Bisa ya Pak seperti itu nanti? Okay. Ya, pilih UIN. Kalau pilih UIN tambah 1 semester lagi. Semester 8, pas kalau gitu Pak. 8, oke. Okay. Ya, pas itu semoga nanti sudah menjadi UIN. Oke, sosok Vivi Firdianti adalah sosok yang menginspirasi bagi mahasiswa nanti ke depannya. Karena selain mahasiswi yang rajin, ternyata dia adalah agen resmi dari firma apa namanya, produk apa? Untuk perusahaannya RF3 Word Pak Sis, kalau produknya Firmatri. Oke, Firmatri, oke. Iya. Sebagai seorang mahasiswi yang perlu belajar giat agar tidak terminal ataupun tidak ketinggalan semesterannya, tidak ketinggalan mata kuliahnya. Ini ada tips tersendiri dari Mbak Vivi? Kalau saya itu sebelumnya saya sedikit cerita nggih Pak Ses. Ya, silakan. Saya jadi agen Firmatri ini itu sejak SMK Pak. Jadi sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun. SMK memang di bidang kecantikan? Bukan Pak, saya kebetulan di SMKN 1 Boyolangu ambil akuntansi. Akuntansi. Kemudian Betul Pak. Ya, di IAIN perbankan syariah. Iya Pak. Ya. Anda keliru. Karena yang ambil bagaimana Pak Ses? Ya, Anda masuk kamar yang keliru ya. Saya ambil yang grade-nya A, Pak. Nah, ini anak ini anak yang kurang ajar. Oh iya, selamat ya untuk jurusan Anda ke perbankan ya. Selamat perbankan syariah katanya akreditasinya A begitu ya. Alhamdulillah ya Pak. Sudah ya. A akreditasinya. Ya, A sendiri di FEBI IAIN Tulungagung kan tertinggi A di perbankan syariah. Lainnya kan belum kan? Iya, masih belum. Kebetulan paling yang grade-nya A perbankan syariah. Ya, itu adalah salah satu kelicikan Anda kan seperti itu.
Kan masih Oke. berbau ekonomi, Pak Ses. Iya. Saya pikir itu Oke. masih berbau ekonomi, Oke. makanya saya ambilnya di perbankan Iya. syariah. Oke. Seperti Ada itu. di IAIN Tulungagung, di FEBI IAIN Tulungagung ada akuntansi syariah. Kemudian di juga ada perbankan syariah. Alasan Anda cuma grade-nya yang A itu atau ada alasan lain? Saya suka di dunia ekonomi, Pak, di hitung-hitungan. Dan saya dulu itu sempat bercita-cita itu menjadi seorang bankir, Pak. Ya, Makanya saya ambil jurusan perbankan syariah seperti ya, itu. ya. Tapi setelah kesini, saya suka menggeluti dunia usaha, Pak. Setelah semakin kesini. Ya, enggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Sebenarnya jadi bankir itu jadi usaha, itu usahawan, wirausahawan pun juga enggak apa-apa. Jadi Ya, bankir kan betul, Pak. Tidak ya, apa-apa. ya sudah tinggi, cantik lagi kan seperti itu. Karena perempuan, Pak. Nanti kalau ganteng jadinya aneh. ini. Oke. Oke, jadi bankir, kemudian sekarang ternyata lebih suka menjadi wirausahawan. Tantangan Anda, ya oke. Tantangan Anda ketika di masa perkuliahan, ketika sambil bekerja, mengenalkan produk, itu pun kan waktunya sangat sangat terbatas. Tentunya Ya. waktu Anda sangat crowded sekali. Ini bagaimana tipsnya? Sudah dapat uang, kemudian juga kuliahnya juga lancar-lancar saja. Pertanyaan yang begitu mengesankan ya Pak Ses. Karena rata-rata teman saya juga bertanya seperti itu. Gimana Vi kok bisa sama sambil kuliah, terus juga sambil usaha gitu. Jadi saya seperti ini Pak Ses, saya membuat manajemen waktu. Jadi kira-kira saya makanya kantor kan kebetulan dekat dengan kampus Pak Ses. Jadi saya seperti itu menghemat perjalanan ya Pak ya, karena dekat dengan kampus. Jadi dulu sebelum pandemi, setelah kuliah itu saya langsung ke kantor, itu saya membawa mitra-mitra baru. Jadi seperti itu Pak, saya ketika memperkenalkan produk, itu mitra-mitra saya suruh merapat ke kantor. Seperti itu. Ya, Jadi itu kan sangat manajemen waktunya sangat efisien, seperti itu. Dan mitra Anda adalah teman Anda sendiri, mahasiswi-mahasiswi IAIN gitu. Dari semua kalangan ada Pak Ses. Kebetulan dari medis juga ada, dari anak-anak muda juga ada, dari guru-guru ada, dan juga dari dosen juga ada. Itulah Seperti memang, itu. kayaknya memang sudah rezekinya anak solihah seperti itu ya. Alhamdulillah. Tapi juga tidak terlepas dari perjuangan yang luar biasa Pak. Kalau diceritakan dari awal dulu juga luar biasa pengalamannya. Oke. Pernah menjadi istilahnya itu narasumber atau apa kalau mengenalkan produk-produk sampai ke mungkin daerah Jombang atau Surabaya seperti itu, namanya itu apa? Kalau di sini itu namanya BOP Pak. Ya. BOP. BOP Ya, di situ BOP itu kita seperti presentasi di awal gitu loh Pak, istilahnya untuk orang yang awam. Kebetulan saya pernah jadi MC-nya, jadi pernah bagian product knowledge-nya seperti itu. Sudah pernah sampai kemana? Jadi MC-nya atau jadi BOP itu tadi Tulungagung saja atau mungkin Jawa Timur paling jauh mana? Kalau untuk lebih seringnya itu di Tulungagung Pak kalau acara besar, tapi kalau home sharing itu sampai ke Surabaya juga. Oh, ke Surabaya. Iya. Ya. Paling jauh Surabaya Pak kalau Jawa Timur. Paling jauh Surabaya, tapi itu bagi seorang mahasiswi yang berada di wilayah pegunungan itu sudah sangat. Ya Allah Pak, pegunungan. Anggun ya Pak ya, anak gunung. Ya, nggak apa-apa, tapi kan Sendang itu kan sekarang mulai dilirik, yang dilirik ada Origrit, kemudian ada Togepak, kemudian Kowindo, kemudian ada apalagi yang kemarin pernah viral itu. Kedungan itu Pak.
Apa? Jurang Senggani, Oh Kedung ya, Minten sama Jurang Senggani. ya, Jurang Senggani. Itu kemarin yang sampai luar negeri itu ada custom helm, itu juga anak Sendang kan? Custom helm itu yang, Oh iya, iya. ya, itu kan anak Sendang. Jangan-jangan nanti, Iya. ya, yang dilirik lagi adalah yang punya kesempatan adalah yang dilirik Vivi Wirdianti. Amin, ya Robbal Alamin. Oke, Semoga, Pak. guys, sekarang begini, Anda Iya. mau jadi wirausahawan di bidang yang sudah Anda geluti, yaitu di bidang kecantikan ini, atau mungkin masih ada melirik usaha yang lain? Jadi begini Pak Ses, karena beberapa bulan ini ya Pak ya kuliah juga daring dari rumah, kemudian baik karena pandemi ini banyak perekonomian kan merosot ya Pak ya, jadi juga berpengaruh terhadap penjualan produk Pak, Ya, berpengaruh terhadap penjualan produk. Ya maka dari itu saya karena pandemi ini juga membuka usaha di bidang fashion Pak. Kebetulan saya membuka gamis dengan brand Firdia Daily atau nama saya sendiri. no. Seperti itu, Pak Sis. Iya, masya Allah. Iya. Ini virtual background atau mungkin tempat tempat Anda usaha ini? Oh, ini virtual, Pak. Virtual Saya kira, background. saya kira yang Anda mau menunjukkan ini mungkin tempat kantor saya yang walaupun tempat usaha saya gitulah kalau tidak mau disebut office Ya. itu. Eh, Kalau kantor beberapa ini tutup, Pak Sis. Sudah lama tidak ke kantor. Karena kan dekat rumah sakit, Pak. Jadi karena pandemi itu tidak enak dengan warga sekitar, seperti itu. Terus kalau untuk kami sendiri pun ya di rumah, seperti itu, Pak Sis. oh, begitu ya ya ya. Iya. Tapi kalau kecantikan itu kan tidak juga tidak terpengaruh oleh pandemi kan tetap butuh kan kecantikan itu kan. Betul, Pak. Lebih tepatnya itu kecantikan dan kesehatan, Pak Ses. Oh, Seperti itu. Karena pandemi ini kan banyak yang bermasalah, Pak, dengan kesehatan. Jadi, di rumah ini saya rata-rata itu ya merawat orang yang bermasalah dengan kesehatannya, Pak Ses. oh begitu ya. Iya, Kesehatannya seperti itu. apa ini yang di yang bisa untuk Kalau untuk produknya kan seperti ini, Pak Ses. ya. Seperti ini. Nah, kalau ini firma ini tuh untuk semua, Pak Ses. Baik kesehatan maupun kecantikan itu bisa dipakai. Oke. Semua, Pak, kesehatannya. Ini Kalau satu persatu ya, tidak ya itu. bisa. Ya, ya satu persatu. Nanti saya harus nyewa BOP Lama. tadi. Iya, betul. Saya Harus harus- buat BOP, Pak. apa, apa tadi namanya? BOP. Ya, lah iya, saya harus nyewa BOP Vivi Virdianti itu yang belum mampu itu. Nanti dibedah di situ, Pak, mengenai khasiat kandungannya juga. Oh iya. Kalau Anda menerangkan itu kan harus lebih lebih banyak orang. Oke. Eh, Sendang dengan rumah di atasnya Tugu, kemudian Tugu Park di bawahnya mana? Di bawahnya Ori Green. Oke, masih Betul, betul sekali. oke, sebagai seorang mahasiswi dulu dari SMK, kemudian IAIN Tulungagung, kira-kira untuk kegiatan kemasyarakatannya ada? Punya kegiatan Kalau untuk kegiatan kemasyarakatannya itu saya ikut Karang Taruna, Pak. Kalau di sini itu namanya Persada. Persada? Oke. Persatuan Anak Pemuda, Anak, seperti itu. itu di Sendang kompak ya? Dan juga alhamdulillah Pak, Persada itu dilaksanakan setiap tanggal 15. Jadi sebulan sekali. Sebulan sekali. Tingkat Ya, kecamatan, tingkat kecamatan. kalau Persada itu hanya untuk satu desa, Pak. Satu desa. Satu desa. Satu. Iya, tapi nanti kalau ada acara itu koordinasinya satu kecamatan seperti Oke. itu. Oke, Selain itu juga, hmm. saya juga ikut mengajar TPH, Pak. Dengan PPG.
Ya. Oke, sekarang Sendang sudah mulai dilirik oleh berbagai kalangan, terutama nanti kalau Betul sekali ada, Pak Sis. iya, terutama kalau nanti ada lingkar wilis seperti itu. Sudah pernah, Iya, ya oke, sudah pernah dengar isu-isu tentang lingkar wilis? sempat Pak ada kabar burung itu sempat dengar. Insya Allah nanti akan dibuat jalur ya Pak ya. Hmm, Jalur kalau di sini itu yang sudah hampir jadi itu katanya area Nyawangan itu Pak yang arah ke Diri itu. ya, Sempat dengar Pak Sis. Ya ya, oke. itu. Hmm. Terus kalau untuk jalur lingkar wilisnya pasnya mana itu saya belum tahu Pak Sis Oke, Masihan. itu nanti itu adalah perpres, kepres atau perpres saya pun juga belum begitu Iya. melihatnya. Oke, punya cita-cita tersendiri atau keinginan sendiri agar Sendang ini lebih dikenal atau bagaimana? Kemarin kan sempat anak ini dengan helm custom ini sudah membawa nama Sendang menjadi viral. Viral baiknya bukan viral buruknya ya. Nah, Iya Pak, betul. ya, kira-kira ini punya impian atau tidak untuk ke depan agar Sendang ini lebih viral atau bahkan kelasnya Tulungagung ini nanti lebih. Punya Pak. Oke. Ya sempat terlintas di video Pak Ses, karena itu kan mayoritas peternakan sapi ya Pak ya, sedangkan dari susu sapi itu sendiri kan di sini belum unggul seperti itu Pak, seperti yogurt. Kemarin saya sempat melihat di TV itu tentang Pak menjemput rezeki dari Sandiaga Uno. Itu produknya kebetulan yogurt. Dari situ saya kepikiran, oh ini bagus gitu loh Pak Sus kalau dibuat di area Sendang sebagai ciri khas produk lokalnya seperti itu. Oh, Dibuat ini rasa-rasa oke, seperti itu. oke, oke. Semoga saya doakan paling tidak Anda nanti menjadi apa ini kalau BPD ataupun Dewan Perwakilan Rakyatnya dari ya, Amin. kan, gitu kan. Ini kan sudah Amin, dimulai. Pak. Ya, Saya aminkan. ya, perjuangan Anda kan sudah dimulai. Kan tinggal niatan nanti ke depan, tinggal apa ini faktor geopolitiknya itu bagaimana kan gitu aja kan di wilayah Sendang sana. Betul, Pak Sis. Kan gitu aja kan. Yang yang penting itu, Pak, kalau sedikit cerita ya, Pak ya. Kalau prinsip saya itu yang penting itu action. Jadi seperti itu ya Pak Sis. Sebagus apa bisnisnya, kalau action-nya kurang nanti ya pasti akan jalan di tempat seperti itu. Saya dulu pun sangat pendiam sekali Pak saya takut dengan panggung. Saya kalau naik panggung itu saya nggak nih Pak pilih saya kemana gitu. Kan panggung itu selalu gemeteran Pak Ses dan keringat itu bercucuran. Nah setelah itu karena kita kalau ikut bisnis pasti banyak ilmu yang dipelajari ya Pak ya. Maka dari itu ada training public speaking, training NLP. Jadi dari situ Pak keberanian itu percaya diri itu terbangun. Makanya saya berani ketemu orang, presentasi seperti itu. Dan tentunya karena tekad Pak Ses pasti. Ya, oke, kembali lagi. Putus ya Pak Ya, sinyalnya. maaf ya. Karena virus apa itu tadi? Karena virusnya orang Sendang. Bagaimana Pak, sudah stabil ini? Ya, sudah stabil. Ya, stabil apa itu dari Sendang menuju Tulungagung itu kan stabil. Kalau Tulungagung menuju Ya Sendang, betul. ya kalau dibalik, kalau Tulungagung menuju Sendang itu kan saya naik sepeda itu ya seakan-akan apa itu menaiki tidak nyampe-nyampe. Ini kapan nyampainya gitu. Kalau dari Sendang kemudian turun gitu aja sambil tidur-tidur silir-silir gitu ngantuk-ngantuk sudah nyampe. Sudah nyampai. Karena turun. Betul Pak. Okay. Menurut Anda bisnis apa ini kecantikan maupun pakaian di masa pandemi ini bagaimana menurut pandangan Anda? Masih tinggi atau ya sedang-sedang saja atau bagaimana?
Kalau menurut saya ya Pak, kalau dari fashion ini karena baru buka ya Pak ya. Saya membuka opening itu baru tanggal 28 kemarin Pak, jadi masih baru. Karena masih baru dan launching, jadi alhamdulillah Pak terjadi peningkatan. Tapi karena untuk bisnis yang kecantikan dan kesehatan ini, itu peningkatannya untuk orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan ataupun kecantikan Pak. Untuk jaringan masalah bisnis atau perkembangan kemitraan itu sedikit turun Pak Sis. Oh ya, ya bisa. Jadi omset juga menurun seperti itu Pak kalau Ya, untuk betul. jaringan. Betul. Kemarin saya pernah juga dapat anak di produk apa gitu, juga kecantikan sama Ya, juga. Oke. Sekarang terakhir ini pertanyaan terakhir. Siap. Apa tip yang Anda berikan untuk mahasiswa tetap kalau bisa ya menyelesaikan kuliah dengan cepat, kalau bisa pun juga mempunyai usaha, belajar berusaha agar bisa membantu orang tua. Seperti Anda ini kan sudah berusaha membantu orang tua dengan walaupun sedikit-sedikit kan seperti itu kan? Kira-kira ya kan gitu, saya tahu itu. Gitu kan. Iya. Pancaran apa itu kesolehan anak itu kan terpancar dari wajahnya kan. Ya Allah Pak, masih banyak kurangnya Pak ini. Iya, ya. Tapi kan usaha itu kan sudah ada usaha, niatan kan sudah terpancar, usaha juga sudah ada kan seperti itu. Action kan sudah ada. Oke, silakan. Ya, betul. Untuk tips dari saya Pak Ses, yang pertama itu adalah niat atau kemauan. Jadi tanpa adanya niat yang kuat, kemauan yang kuat, nanti pasti di jalan itu nanti mudah goyah Pak Ses. Bingung antara membedakan mana saatnya saya fokus kuliah, mana saatnya fokus ngomset seperti itu Pak Ses. Dan yang kedua itu jangan menyerah. Pasti banyak sekali hambatan yang kita lewati nanti. Tidak hanya dalam kuliah saja ya Pak, itu pun nanti juga berpengaruh terhadap bisnis yang kita jalani. Maka dari itu kuncinya dalam hal ini Pak itu satu, sabar. Soalnya dalam bisnis itu yang diuji juga kesabarannya Pak Ses. Seperti itu. Karena yang dihadapi tidak hanya satu orang ataupun dua orang, tapi banyak orang. Apalagi saya kan masih muda ya Pak, sedangkan mitra-mitra saya kebanyakan masih sepuh. Jadi disitulah kita bagaimana seperti itu Pak Ses. Oke. Dan yang terakhir Pak, dan yang terakhir itu adalah yang bukan yang terakhir Pak, masih ada lagi manajemen waktunya. Manajemen waktunya. Jadi kadang orang seperti ini Pak Ses, sudah berpenghasilan jadi malas untuk kuliah. Halah aku sudah punya uang, ngapain mikir-mikir seperti ini. Kadang kan ada yang mikir seperti itu Pak. Jadi kuliahnya, tugas-tugasnya itu banyak yang terbengkalai. Seperti itu. Dan yang terakhir itu jangan menyerah. Dan yang terakhir itu harus konsisten dan istiqomah. Seperti itu Pak Ses. Tips-tips dari saya. Oke. Oke, saya tanya, apa itu pernah satu kali pada satu titik di titik kejenuhan atau kemalasan tidak mau mengembangkan bisnis atau kuliah kadang-kadang malas, pernah ada berada dalam satu titik itu? Karena saya manusia biasa ya Pak, jadi pasti pernah. Pasti terus, pernah Pak. Terus Anda punya trik khusus untuk menghilangkan ini? Ada Pak Ses. Ya, gimana? Ada. Nomor satu itu kuncinya adalah ingat impian kita Pak Ses. Jadi kenapa kita memulai ini, kenapa kita kuliah, gitu kan pasti ada alasan yang kuat. Ketika kita down, kita harus ingat-ingat alasan kita tersebut apa, terus sejauh apa kita mencapainya, seperti itu Pak. Karena tidak dipungkiri ya Pak, namanya semangat itu pasti naik turun. Terutama kita mungkin bisa menyemangati orang, tapi untuk menyemangati diri sendiri itu terkadang susah.
Makanya Pak, saya setiap pagi itu saya usahakan itu harus mendengar kayak afirmasi diri seperti itu Pak, mendengarkan kadang ayat-ayat suci beserta artinya dan juga motivasi Pak. Motivasi pagi kan banyak itu Pak, di YouTube. YouTube itu menurut saya itu keharusan Pak kita mendengarkan. Dan juga memahami tentunya. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Saya dapat dapat konten pelajaran baru dari Anda. Kapan-kapan saya tak mempelajari lagi ilmu motivasi ini nanti. Biar setiap pagi. Iya, Pak. Biar setiap pagi didengarkan oleh orang. Betul, Pak. Saya sudah terbiasa, Pak, seperti itu. Karena saya pikir gini, Pak. Kadang kan pasti masalah kan banyak ya, Pak, ya. Kalau kita terutama pada saat pandemi seperti ini, jarang ketemu orang-orang banyak, jarang ada acara-acara besar. Jadi kita pun harus, gimana kita supaya semangat ini stabil. Terutama kan seperti saya kan, alhamdulillah ya Pak, ya jaringannya itu sudah ya lumayan Pak, belum banyak tapi lumayan. Itu pun kita seperti punya gimana ya Pak? Punya kewajiban membimbing beliau seperti itu. Kalau kita down gimana nanti nasib-nasib beliau? Masa setelah gabung dibiarkan seperti itu Pak Sis? Ya. Ini teknik pendampingan, teknik pemberdayaan, self motivation, psikologis, semuanya sudah motivasi yang tinggi. Kemudian manajemen semuanya sudah sudah dikuasai. Pelajaran hidup, pengalaman hidup Anda sudah banyak. Ini mau lanjut, kira-kira mau lanjut S2 atau mau kemana atau langsung bekerja dulu? Itu dilihat nanti saja Pak Ses. Tapi saya sudah punya pengarahan. Tapi bagi saya begini Pak Ses, itu nanti surprise lah buat nanti seperti itu. Intinya saya suka belajar Pak Ses, karena yang terpenting seperti ini loh Pak Ses. Kadang kita action saja kan tidak cukup ya Pak, harus disertai action berdasarkan ilmu seperti itu. Seperti guru yang saya bilangnya itu seperti itu Pak Ses. Jadi saya tidak lelah Pak untuk belajar, masih semangat. Oke. Siap. Oke, ini pertanyaan ini harus dijawab sejujur-jujurnya. Oke ya. Apa maksudnya? Ya, pertanyaan ini harus dijawab. Ya. Oke. Kuliah sudah di depan mata, sudah hampir selesai, sudah punya usaha juga jalan, sudah jalan, bisnisnya juga mulai berkembang. Umurnya sudah 20 lebih, orangnya juga cantik. Tawaran untuk nikah ini, godaan untuk nikah pasti sudah ada. Saya sudah tebak ini, saya sudah menebaknya, ini pasti itu ya ditanyakan. Iya, oke. Gimana? Insya Allah Pak Sis, insya Allah. Oke, itu adalah intinya saya. Bagaimana Pak? Bagaimana? Intinya adalah dijalani dengan istiqomah saja. Nanti kalau sudah waktunya pasti. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan saya publikasi kan seperti itu Pak. Kan kalau seperti ini kan tidak boleh dulu seperti itu. Ya, oke. Nanti saja, tidak surprise nanti Pak kalau dikasih tahu sekarang. Oke. Salut kepada Anda, masih berumur di sekitar kurang dari 25 tahun. Jiwa atau pengalaman Anda dalam kehidupan, menimba ilmu kehidupan sudah sangat kuat sekali. Semoga ini menjadi bekal bagi Anda untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih Mbak Saudari Vivi Firdianti sudah hadir sama-sama Pak di Siswa Hidianto Channel. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Anda. Semoga saya juga ketularan dalam ide-ide bisnisnya maupun ide-ide dalam menghadapi kehidupan. Dari saya Pak Ses. Begini Pak, sebelumnya saya
kalau untuk jadi narasumber itu masih belum pantas karena saya masih seumur jagung sekali, Pak. Saya merasa masih seumur jagung. Ya. Tentunya saya malah harus belajar dengan Pak Sis ini. Terutama dari segi kemasyarakatan dan sosialnya. Saya acungi jempol, Pak, untuk panjenengan. Nyantai-nyantai saja. Pokoknya kalau Anda, saya sudah percaya itu aja di pesan saya, digeluti saja kegiatan di apa tadi namanya Persada. Persada itu bagus. Kemudian Anda juga sudah punya kejiwaan yang tinggi ketika sudah punya apa itu tadi punya orang-orang yang Anda yang masuk di grup bisnis Anda itu, kemudian tidak diopeni, itu bagaimana itu pendampingan dan pemberdayaan yang hebat bagi Anda gitu kan. Tidak membiarkan kolega atau orang-orang yang sudah masuk di dalam kesehatan atau kecantikan itu kan. Harus terus ada pendampingan Anda tidak waleh-waleh, tidak segan-segan terus mendampingi. Itu sudah sangat bagus. Itu kan Anda sudah mengatakan itu istiqomah kan, itu bahasa Anda istiqomah, ajak seperti itu. Itu sudah pelajaran hidup itu nanti terus diasah, terus dilakukan, itu dengan sendirinya juga akan berkembang. Pokoknya Anda istiqomah dan pelajaran-pelajaran hidup yang selanjutnya itu akan mengasah pikiran, hati, pikiran gitu kan. Itu akan seperti itu, berjalan saja seiring dengan waktu. Gitu Mbak Vivi. Kalau saya kan memang sudah, saya dan jarak, kalau jarak umur kan jauh kan seperti itu memang. Itu tinggal pengalaman saja ya. Tinggal Anda menghadapi masyarakat bagaimana. Kalau Anda sudah punya hati, perasaan, pemikiran seperti itu sudah bagus. Tinggal aja nanti ketika bertemu dengan manusia-manusia yang lain, bagaimana kita tetap istiqomah. Seperti itu aja kan, pelajaran hidup dari yang sana itu, orang lain ketemu dengan orang itu bagaimana, ketemu dengan saya itu bagaimana, ketemu lagi dengan siapa itu bagaimana. Itu kan pelajaran hidup bagi kita kan gitu kan. Saya pun kan juga terus melatih seperti itu kan. Kita sama-sama berlatih kan dalam hidup ini kan. Dan menuntut saya kan itu pun juga perintah Iqra kan, membaca itu kan. Ya kan, Iqra bismillah. Ya kan gitu kan. Iya, itu kan ilmu kita pun juga dituntut menuntut ilmu sampai ke liang lahat, itu pun juga sebagai pelajaran hidup agar kita membaca ayat-ayat. Kalau ayat itu kan bahasa Arabnya, itu tanda-tanda dari Allah yang harus kita pelajari bagi diri kita. Seperti itu kan, sama saja. Oke? Oke, terima kasih Wasi. Saya sudah diundang Yesus na YouTube channel, semoga makin sukses. Ya, oke. Oke, ilmu tiba-tiba saya kok bisa menjalani motivasi lagi. Oke, terima kasih. saya nanti akan menata bahasa saya lagi untuk menjadi seorang motivator. Oke. Terima kasih. Karena ini Pak Sis kan seorang dosen, jadi itu lebih tepatnya lagi ya Pak, kan seorang leader juga, motivasi bagi mahasiswanya juga. Jadi saya sangat salut dengan Pak Sis, dosen juga YouTuber, kurang apa lagi. Jangan buka kartu, dilarang buka kartu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.